Seorang polisi wanita pemberani ini hamil oleh seorang pria tua misterius. Bagaimana sesungguhnya hal ini bisa terjadi? Beginilah kisah selengkapnya. Inspektur Liana, seorang perwira polisi tangguh dan berani, bertugas sebagai bagian dari satuan patroli laut. Sebagai seorang polisi, ia dikenal disiplin, cekatan, dan tak kenal takut. Hari itu, ia ikut dalam misi pengamanan di kapal patroli yang sedang mengawasi jalur perairan terpencil. Perairan ini dikenal berbahaya karena sering menjadi tempat pelarian para penyelundup dan bajak laut. Liana dan timnya harus memastikan keamanan wilayah ini agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kapal mereka singgah di sebuah pulau kecil bernama Pulau Seraya untuk mengisi persediaan air bersih. Pulau itu tampak sepi, hanya dikelilingi hutan lebat dan pantai berpasir putih yang terlihat begitu alami dan belum tersentuh peradaban. Liana yang merasa penasaran memutuskan turun untuk melihat sekeliling sambil mengawasi kru yang mengambil air. Hatinya sedikit gelisah melihat suasana pulau yang begitu sunyi, seakan menyimpan rahasia yang belum terungkap. Ia melangkah perlahan ke dalam hutan, mencoba memastikan bahwa tidak ada ancaman tersembunyi di sana. Namun tanpa ia sadari, nasib buruk menantinya. Saat Liana tengah berjalan lebih jauh ke dalam hutan kecil di tepi pantai, sesuatu yang tidak diharapkannya terjadi. Ketika ia menoleh ke arah pantai, matanya membelalak melihat kapal patroli mulai menjauh. Panik, ia segera berlari sekencang mungkin ke arah pantai, berteriak sekuat tenaga, "Tunggu! Hei, aku masih di sini!" Namun sia-sia, kapal itu terus bergerak menjauh, semakin kecil di kejauhan. Jantungnya berdegup kencang. Ia merogoh saku mencari alat komunikasi, tetapi sial, baterainya mati dan ponselnya tak memiliki sinyal. Ia kini benar-benar sendirian di Pulau Seraya, tanpa tahu kapan kapal itu akan kembali. Langit mulai berubah jingga, menandakan malam akan segera datang. Liana mengusap wajahnya, mencoba berpikir jernih. Ia harus mencari tempat berteduh untuk malam ini, setidaknya sampai kapal itu kembali untuk menjemputnya jika mereka menyadari kehilangannya. Hatinya dipenuhi kecemasan, membayangkan kemungkinan harus bertahan semalaman di tempat asing tanpa perlengkapan memadai. Namun, belum sempat ia melangkah lebih jauh, sebuah suara asing membuatnya merinding. Krek! Ranting patah. Langkah kaki samar terdengar di antara pepohonan. Liana menoleh cepat, dengan sigap mencabut pisau lipat dari pinggangnya. "Siapa di sana?" serunya tegas, siap menghadapi ancaman yang mungkin muncul. Dari balik bayangan pepohonan, muncullah sesosok pria tua. Matanya tajam, penuh rahasia, dan sorotnya begitu dalam seakan menyimpan kisah panjang yang belum terungkap. Liana menegang, menatap pria itu dengan curiga. "Siapa kau?" tanyanya. Nadanya penuh waspada. Pria tua itu diam sejenak, lalu menjawab dengan suara serak dan misterius. Aku adalah orang yang sudah lama dianggap mati." Liana tetap berdiri siaga. Matanya tak lepas dari pria tua di depannya. Wajahnya terlihat lelah, tetapi sorot matanya masih tajam. Ia tampak seperti seseorang yang sudah lama hidup di pulau ini, seseorang yang memiliki sejarah panjang dan mungkin menyimpan banyak rahasia. Pria itu melangkah perlahan ke arah batu besar di tepi pantai lalu duduk dengan tenang. "Kau tidak perlu takut," katanya dengan suara berat. "Aku bukan ancaman bagimu." Liana tetap waspada, tetapi rasa ingin tahunya mengalahkan ketakutannya. Ia menurunkan pisau lipatnya namun tetap menjaga jarak. "Siapa kau?" tanyanya lagi, kali ini lebih tenang. Pria itu menatap laut sejenak, seolah mengenang sesuatu yang jauh di masa lalu. "Namaku Kapten Darmawan," katanya akhirnya. "Aku dulu seorang tentara, bertugas di perairan sekitar sini lebih dari 30 tahun yang lalu." Liana mengernyit. Nama itu terdengar familiar. Kapten Darmawan? Tapi, kau sudah lama dinyatakan hilang. Pria tua itu tersenyum tipis, tetapi ada kepedihan di matanya. "Ya, mereka semua mengira aku mati. Sebenarnya, aku selamat dari serangan di laut waktu itu. Tapi aku terdampar di sini sendirian. Tidak ada yang mencariku dan tidak ada cara untuk pergi." Liana mendengarkan dengan saksama. Hidup sendirian di pulau ini selama puluhan tahun? Ia sulit membayangkannya. "Bagaimana bisa kau bertahan selama ini?" tanyanya, mencoba memahami keadaannya. "Aku belajar dari alam," jawab Darmawan. "Pulau ini menyediakan banyak hal. Ikan, buah-buahan, air dari dalam hutan. Aku bertahan karena aku tidak punya pilihan lain."
Liana menghela napas. Ia merasa sedikit lebih tenang meskipun situasinya tetap mengkhawatirkan. Sekarang giliranmu, kata Darmawan, menatapnya lekat-lekat. Siapa kau dan bagaimana bisa sampai di sini? Liana duduk di atas pasir lalu menjawab dengan suara pelan. Aku Inspektur Liana, polisi yang bertugas di kapal patroli. Kapal kami singgah sebentar di pulau ini untuk mengambil air, dan aku tertinggal. Mereka pergi tanpa menyadari aku masih di sini. Darmawan mengangguk paham. Kalau begitu, cepat atau lambat mereka akan kembali menjemputmu. Malam mulai menjelang. Angin laut bertiup semakin dingin. Liana merapatkan jaketnya dan melirik Darmawan yang tampak santai menghadapi gelapnya malam. Di dalam hutan ada tempat berteduh, kata Darmawan akhirnya. Jika kau mau, aku bisa mengantarmu ke sana. Liana menatap pria tua itu dalam-dalam, mencoba mencari tanda-tanda bahaya. Namun hanya ketenangan yang terlihat di wajahnya. Baiklah, jawab Liana. Akhirnya, keduanya pun berjalan perlahan memasuki hutan, tanpa menyadari bahwa malam itu adalah awal dari kisah panjang yang tak terduga. Nadira mengikuti langkah Kapten Rahman memasuki hutan, matanya waspada mengamati sekeliling. Meskipun pria tua itu tampak tidak menunjukkan tanda-tanda bahaya, ia tetap menjaga jarak dan bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Langkah mereka menyusuri jalan setapak yang samar, tertutupi daun kering dan ranting yang berserakan. Angin malam mulai bertiup lebih kencang, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang tertiup angin. Setelah berjalan sekitar 15 menit, mereka tiba di sebuah gua kecil yang tersembunyi di balik rimbunan pohon. Bagian depan gua ditutupi oleh beberapa batang kayu yang ditata menyerupai pintu darurat. Di dalamnya, terdapat beberapa perabot sederhana buatan tangan, rak dari bambu, anyaman daun kelapa yang digunakan sebagai alas tidur, serta peralatan primitif untuk memasak dan bertahan hidup. Kau tinggal di sini selama puluhan tahun? Tanya Nadira takjub, matanya menyapu seluruh ruangan yang tampak sederhana namun cukup nyaman. Rahman mengangguk. Aku tidak punya pilihan lain. Setelah kapalku karam, aku terdampar di sini dan tak ada cara untuk pergi. Nadira menelan ludah. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana pria ini bisa bertahan hidup selama bertahun-tahun tanpa interaksi dengan manusia lain. Rahman menyalakan api kecil dengan batu api yang ia simpan di dalam wadah tempur dari besi tua. Cahaya oranye berpendar di dalam gua, menciptakan bayangan yang bergerak di dinding-dinding batu. Besok pagi kita akan ke pantai lagi. Mungkin kapal patroli teman-temanmu akan kembali. Nadira hanya mengangguk, meskipun dalam hatinya ia tidak begitu yakin. Mereka mungkin tidak menyadari kehilangan dirinya sampai terlambat. Ia menatap Rahman yang sibuk menghangatkan air di atas api kecil, lalu duduk bersandar di dinding gua. Malam itu ia mencoba tidur, tetapi pikirannya dipenuhi kecemasan. Pagi harinya, mereka berdua kembali ke pantai. Nadira memandang lautan luas, berharap melihat kapal patroli yang akan menjemputnya. Namun, tak ada tanda-tanda kehidupan. Hanya ombak yang terus berkejaran, mengempas pasir putih dengan suara monoton yang menyayat hati. Rahman menghela napas. Mungkin mereka belum sadar kau hilang. Tapi ini sudah lebih dari sehari. Harusnya mereka sadar, gumam Nadira dengan nada khawatir. Rahman menatapnya dengan sorot iba. Kau harus bersiap untuk kemungkinan terburuk. Nadira menatap pria tua itu, dadanya terasa sesak. Apakah ia harus menerima kenyataan bahwa ia akan terdampar di pulau ini seperti Rahman? Tidak. Ia masih punya harapan. Ia harus bertahan. Hari-hari berlalu, dan tidak ada tanda-tanda penyelamatan. Nadira mulai membantu Rahman berburu ikan dan mencari buah-buahan di hutan. Ia juga belajar cara membuat jebakan sederhana untuk menangkap hewan kecil. Seiring berjalannya waktu, ia mulai memahami bagaimana pria tua itu bisa bertahan hidup selama ini. Namun, ada sesuatu yang mengusiknya. Rahman terlalu misterius. Ia seringkali menatap laut dengan ekspresi aneh, seolah menyimpan beban berat yang tidak bisa ia ceritakan. Suatu malam, saat mereka sedang duduk di tepi pantai, Nadira memutuskan untuk bertanya, "Apa yang sebenarnya terjadi padamu, Kapten? Mengapa kau tidak pernah berusaha pergi dari pulau ini?" Rahman terdiam lama. Matanya menerawang jauh ke horizon sebelum akhirnya ia berkata dengan suara lirih, "Aku tidak bisa pergi. Aku dihantui masa lalu." Nadira menunggu dengan sabar. Rahman menarik napas panjang sebelum akhirnya menceritakan semuanya. Ia adalah bagian dari tim militer yang dikirim untuk misi rahasia bertahun-tahun lalu. Namun,
Misi itu gagal dan seluruh krunya terbunuh. Ia selamat, tetapi ia membawa rahasia besar yang membuatnya tidak bisa kembali. Ada sesuatu di pulau ini, sesuatu yang membuatnya memilih untuk tetap tinggal. Nadira merasa bulu kuduknya berdiri. Apa maksudmu? Rahman menoleh padanya dengan tatapan tajam. Pulau ini menyimpan sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang tidak boleh ditemukan oleh dunia luar. Nadira semakin penasaran. Apakah ada rahasia besar yang tersembunyi di pulau ini? Keesokan harinya, Nadira memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Ia mengikuti Rahman ke dalam hutan, menuju sebuah tempat yang selama ini tidak pernah ia kunjungi. Setelah perjalanan panjang, mereka tiba di sebuah gua besar yang tersembunyi di antara tebing curam. Apa ini? Nadira bertanya, merasa ada sesuatu yang janggal. Rahman menatap gua itu dengan ekspresi serius. Ini tempat di mana semuanya bermula, dan mungkin tempat di mana semuanya akan berakhir. Ketika mereka masuk ke dalam gua, Nadira merasakan udara menjadi lebih dingin. Dinding gua dipenuhi ukiran aneh, seolah ada peradaban kuno yang pernah tinggal di sana. Dan di tengah ruangan, ada sesuatu yang membuat Nadira terdiam. Sebuah peti besi tua yang terkunci rapat. Rahman menatapnya dengan tajam. Ini adalah alasan mengapa aku tidak pernah bisa pergi. Nadira menelan ludah. Apa yang sebenarnya tersembunyi di dalam peti itu? Apakah ini yang membuat Rahman tetap tinggal di pulau ini selama puluhan tahun? Dan lebih penting lagi, apakah ini akan mengubah nasibnya juga? Malam itu, Nadira mengikuti Rahman melewati jalan setapak di hutan yang gelap. Cahaya bulan menyelinap di antara dedaunan, menerangi jalur yang mereka lalui. Nadira masih waspada, meskipun nalurinya mengatakan bahwa pria tua itu tidak memiliki niat buruk. Setelah berjalan sekitar 10 menit, mereka tiba di sebuah gubuk kecil yang terbuat dari kayu dan daun kelapa kering. Gubuk itu tampak sederhana, namun cukup kokoh untuk melindungi dari hujan dan angin laut. Disinilah aku tinggal selama bertahun-tahun, kata Rahman, membuka pintu yang terbuat dari anyaman bambu. Nadira melangkah masuk. Di dalamnya terdapat tikar anyaman sebagai tempat tidur, beberapa perkakas sederhana, dan perapian kecil yang masih menyimpan sisa-sisa arang. Ia menghela napas, merasa sedikit lebih tenang karena setidaknya ada tempat berlindung untuk malam ini. Besok kita coba mencari cara agar kapalmu bisa menemukanmu, kata Rahman sambil mengambil kelapa dan membelahnya dengan parang. Nadira mengangguk. Namun, dalam hatinya, ada kekhawatiran besar. Bagaimana jika kapal itu tidak kembali? Hari demi hari berlalu, tetapi kapal patroli tidak kunjung datang. Nadira mulai menerima kenyataan bahwa ia harus bertahan di pulau itu lebih lama dari yang diperkirakan. Awalnya, ia frustrasi, namun Rahman membantunya beradaptasi. Rahman mengajari Nadira cara menangkap ikan dengan tombak, cara mencari air bersih, dan cara mengenali tumbuhan yang bisa dimakan. Seiring berjalannya waktu, Nadira mulai menghargai kehidupan sederhana di pulau itu. Mereka sering berbincang di malam hari, duduk di depan perapian kecil sambil menikmati ikan bakar. Rahman menceritakan masa lalunya, bagaimana ia dulu seorang tentara yang kehilangan rekan-rekannya dalam serangan bajak laut, bagaimana ia bertahan seorang diri, dan bagaimana ia akhirnya menerima nasibnya di pulau ini. Nadira, di sisi lain, berbagi kisah tentang kehidupannya di kota, tentang pekerjaannya sebagai polisi, dan tentang ambisinya. Rahman mendengarkan dengan penuh perhatian. Matanya selalu menunjukkan kekaguman terhadap keberanian dan tekad Nadira. Hari-hari yang mereka lewati bersama menciptakan ikatan yang kuat. Nadira tidak lagi melihat Rahman sebagai pria tua yang misterius, tetapi sebagai seseorang yang bijaksana dan penuh kasih. Sebaliknya, Rahman melihat Nadira bukan hanya sebagai perempuan muda yang tersesat, tetapi sebagai seseorang yang membawa kembali cahaya ke dalam hidupnya yang sunyi. Mereka mulai terbiasa dengan kebersamaan itu. Nadira sering membantu Rahman memperbaiki gubuknya, sedangkan Rahman dengan sabar mengajari Nadira bertahan hidup. Kebersamaan mereka semakin erat, dan tanpa disadari, perasaan itu mulai tumbuh di antara mereka. Pada suatu malam, hujan turun dengan deras. Angin kencang menerpa dinding gubuk, membuat suasana terasa semakin dingin. Nadira duduk di pojok gubuk, menggigil karena bajunya basah terkena hujan saat ia berlari kembali dari pantai. Rahman yang melihatnya segera mengambil selembar kain kering. "Gantilah bajumu, kau bisa sakit," katanya. Nadira ragu sejenak, tetapi ia tahu Rahman hanya berniat membantunya. Ia pun berganti pakaian dengan cepat, lalu duduk di dekat perapian untuk menghangatkan diri.
Rahman duduk di sebelahnya, diam-diam menyelimuti pundaknya dengan kain. Malam itu, sesuatu berubah di antara mereka. Tidak ada kata-kata, hanya keheningan yang dipenuhi dengan kehangatan yang berbeda. Nadira merasa aman di dekat Rahman, dan Rahman merasakan sesuatu yang sudah lama hilang, kedekatan dengan seseorang. Seiring waktu, mereka semakin terbuka satu sama lain. Nadira mulai mengandalkan Rahman dalam segala hal, sementara Rahman menemukan kembali makna hidupnya melalui Nadira. Mereka saling melindungi, saling mendukung, dan tanpa mereka sadari, ikatan itu semakin kuat. Pada suatu malam, setelah beberapa bulan mereka hidup bersama, perasaan itu akhirnya terungkap. Mereka duduk di pantai, menatap langit penuh bintang. Nadira, yang sudah lama memendam perasaannya, akhirnya berkata, "Aku takut suatu hari harus pergi dari sini dan meninggalkanmu." Rahman menatapnya dalam-dalam. "Kau akan kembali ke dunia yang seharusnya. Aku hanya bagian kecil dalam hidupmu, Nadira." "Tapi, aku tidak ingin kehilanganmu," bisik Nadira. Rahman terdiam. Ia tahu apa yang Nadira rasakan, karena ia merasakannya juga. Malam itu, sesuatu yang tak terelakkan terjadi. Mereka membiarkan diri mereka tenggelam dalam perasaan yang selama ini mereka pendam. Itu bukan sekadar hasrat, tetapi sebuah keintiman yang tumbuh dari kebersamaan, dari perjuangan, dan dari cinta yang tidak pernah mereka duga akan muncul. Setelah malam itu, mereka tidak lagi hanya berteman. Mereka menjadi lebih dekat, lebih terikat, dan lebih memahami satu sama lain. Beberapa bulan kemudian, Nadira mulai merasa berbeda. Tubuhnya terasa lemas, dan ia sering mengalami mual di pagi hari. Ia mencoba mengabaikannya, berpikir bahwa mungkin itu hanya efek dari pola makan yang berubah. Namun, ketika perutnya mulai membesar, ia tidak bisa lagi menyangkal kenyataan. Ia hamil. Ketika Nadira memberitahu Rahman, pria itu terdiam lama. Matanya menunjukkan berbagai macam emosi, kaget, bahagia, tetapi juga ketakutan. "Aku tidak pernah membayangkan hal ini akan terjadi," katanya pelan. Nadira menatapnya, matanya penuh keteguhan. "Aku juga tidak. Tapi ini adalah kenyataan kita sekarang." Rahman menarik napas dalam-dalam, lalu menggenggam tangan Nadira. "Kita akan melewati ini bersama. Aku tidak akan membiarkan kau menghadapi ini sendirian." Di pulau terpencil itu, jauh dari dunia luar, Nadira dan Rahman kini memiliki sesuatu yang lebih besar dari sekadar kebersamaan. Mereka memiliki sebuah kehidupan baru yang tumbuh di antara mereka. Mereka tahu bahwa suatu hari, entah bagaimana, mereka harus menemukan jalan keluar dari pulau ini. Tapi untuk saat ini, mereka akan menghadapi semuanya bersama, satu hari demi satu hari. Waktu terus berlalu, dan usia kehamilan Nadira semakin bertambah. Hari demi hari, perutnya semakin besar, dan Rahman menjadi semakin protektif terhadapnya. Ia memastikan Nadira mendapatkan makanan yang cukup dan tidak terlalu lelah. Namun, jauh di dalam hati mereka, ada kekhawatiran yang tak bisa diabaikan. Bagaimana jika bayi ini lahir sebelum mereka ditemukan? Suatu siang, ketika Nadira dan Rahman sedang berada di pantai, mereka melihat sesuatu di kejauhan. Sebuah kapal patroli melintas. Jantung Nadira berdegup kencang. "Rahman, itu kapal patroli," serunya sambil berdiri dan melambaikan tangannya dengan penuh semangat. Rahman segera menyalakan api besar di pantai, berharap asapnya terlihat dari kejauhan. Nadira berteriak sekencang mungkin, berharap seseorang di kapal itu akan melihat mereka. Beberapa menit yang terasa seperti selamanya pun berlalu. Namun akhirnya, keajaiban terjadi. Kapal itu mulai berbelok menuju pulau. Tak lama kemudian, sebuah perahu kecil diturunkan, membawa beberapa orang berseragam polisi laut. Nadira hampir menangis melihat mereka. Mereka adalah tim patroli yang dulu meninggalkannya. Seorang perwira polisi turun dari perahu, matanya melebar saat melihat Nadira. "Brigadir Nadira, kami sudah mencari Anda selama berbulan-bulan. Kami mengira Anda sudah." Nadira tersenyum, air matanya mengalir. "Aku masih hidup, dan aku butuh bantuan kalian." Ia menoleh ke Rahman dan menggenggam tangannya erat. "Kami berdua." Polisi itu menatap Rahman dengan curiga. "Siapa pria ini?" "Dia yang menyelamatkanku. Jika bukan karena dia, aku mungkin tidak akan bertahan." Nadira menatap Rahman dengan penuh kasih. "Dan sekarang, dia adalah bagian dari hidupku." Tim patroli pun segera membawa mereka kembali ke kapal dan memastikan kondisi Nadira. Dalam perjalanan pulang,
Nadira duduk di dek, memandangi laut yang selama ini menjadi rumahnya. Tangannya bertumpu di perutnya yang membesar. Ia menoleh ke Rahman yang duduk di sampingnya, lalu menggenggam tangannya dengan erat. "Akhirnya kita pulang," bisiknya. Rahman mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Ya, kita pulang." Sesampainya di kota, kabar tentang Nadira yang selamat setelah berbulan-bulan hilang segera menyebar. Keluarganya menangis bahagia saat melihatnya kembali. Dan meskipun awalnya kaget dengan kondisi Nadira yang sedang mengandung, mereka akhirnya menerima kenyataan dengan hati terbuka. Orang tua Nadira memutuskan untuk segera menikahkan putri mereka dengan Rahman. Mereka memahami bahwa di tengah keterasingan di pulau itu, Nadira dan Rahman telah membangun ikatan yang tak bisa dipisahkan. Pernikahan itu sederhana namun penuh haru. Nadira mengenakan kebaya putih, sementara Rahman memakai jas sederhana. Di hadapan penghulu dan keluarga mereka, Rahman mengucapkan ijab kabul dengan suara mantap, mengikat janji suci untuk selamanya. Ketika mereka resmi menjadi suami istri, Nadira menatap Rahman dengan mata berbinar. "Aku tidak pernah menyangka hidupku akan berubah seperti ini," katanya sambil tersenyum. Rahman membalas senyumannya. "Aku juga tidak. Tapi aku bersyukur, karena aku akhirnya memiliki seseorang untuk kuperjuangkan." Semua orang yang hadir dalam pernikahan itu merasa haru. Mereka bukan hanya menyaksikan pernikahan dua insan, tetapi juga kisah cinta yang tumbuh dalam keterasingan, bertahan melawan segala rintangan, dan akhirnya menemukan jalannya kembali ke dunia nyata. Dan begitulah akhir dari kisah luar biasa ini. Dari seorang polisi wanita yang tertinggal di pulau terpencil, bertahan hidup bersama seorang pria yang telah lama menghilang, hingga akhirnya menemukan cinta dan keluarga dalam keadaan yang tidak terduga. Kisah ini mengajarkan kita bahwa cinta bisa datang dalam berbagai cara, bahkan di tempat yang paling tak terbayangkan. Bahwa takdir memiliki jalannya sendiri, dan kadang-kadang, sesuatu yang awalnya terlihat sebagai musibah bisa berujung pada kebahagiaan yang lebih besar. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian menyukai kisah ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Bagaimana menurut kalian kisah Nadira dan Rahman ini? Apakah kalian percaya bahwa cinta bisa tumbuh dalam kondisi yang tak terduga seperti ini? Kami sangat menghargai dukungan kalian, dan kami akan terus menghadirkan cerita-cerita menarik yang bisa menginspirasi dan menghibur kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.